So slowly a sunlit dream pulls me out of sleep. Feel the morning through the blind. I get to thinking about your sun-kissed face in a quiet place. I could give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nur. Saya mahasiswi dari STAI An-Naduah Kuala Tungkal. Di sini saya mengambil program studi Hukum Keluarga Islam dengan nomor induk mahasiswa 2121046. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah IAD, ISD, dan IBD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Z. Haryanto SHMH. Nah, adapun tugas kali ini yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dari Bapak dosen pengampu program studi. Nah, setelah kita mendengar kata-kata IAD, ISD, dan IBD, pasti dalam benak kita muncul berbagai pertanyaan. Seperti apa sih IAD itu? Apa sih tujuannya kita mempelajari itu? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuan kita mempelajari IAD, ISD, dan IBD. Yang pertama yaitu IAD. IAD adalah pada hakikatnya ilmu ini bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ilmu ini merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar seperti iptek atau yang sering dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ilmu ilmiah dasar ini atau yang sering disebut dengan IAD hanya mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial. Adapun tujuan IAD tersebut yaitu yang pertama memperkenalkan konsep-konsep dasar, yang kedua memberikan kita wawasan pengetahuan tentang alam, cara pemanfaatan dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta pendekatan kita terhadap alam dan teknologi. Dan yang ketiga yaitu memberikan bekal untuk kita memanfaatkan bahan dan cara-cara untuk menghasilkan dari hasil alam dan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang ISD. ISD adalah atau yang sering dikenal dengan ilmu sosial dasar, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam sebuah masyarakat atau sekumpulan masyarakat, dan diharapkan memberikan sebuah pengetahuan dan pengertian umum tentang bagaimana konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah tentang manusia tersebut. Dan tujuannya yaitu yang pertama, supaya kita dapat memahami dan menyadari tentang kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah yang ada di dalam kalangan masyarakat. Dan yang kedua yaitu peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulangi masalah tersebut, seperti mungkin bencana atau lain sebagainya. Yang ketiga, mengingat bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya mendekatinya pasti kita mengetahui dan kita harus dituntut untuk mempelajarinya secara kritis. Yang terakhir yaitu IBD atau ilmu budaya dasar. Istilah IBD di Indonesia ini dikenal atau ditingkatkan sebagai alternatif atau dengan istilahnya yaitu Basic Humanities yang dari bahasa Inggris The Humanities. Namun, kalau kita lihat dari pengertian sederhananya, IBD ini adalah ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan.
Dan selanjutnya yaitu tujuannya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, pembangunan dan peningkatan personalitis dan peluasan wacana dalam perhaluan, yaitu meningkatkan pemikiran-pemikiran untuk orang supaya lebih inisiatif atau inovatif. Dan yang kedua, pemahaman dan penalaran terkait dengan lingkungan budaya yang bisa diperlebar lebih luas lagi. Menurut saya, alam, masyarakat, dan kebudayaan ini sangat berkaitan satu sama lain. Seperti misalnya alam sendiri kalau tidak manusia atau masyarakat yang merawatnya akan rusak, dan masyarakat sekalipun kalau tidak ada alam atau alam rusak, tidak dikelola dengan baik dan benar, digunakan terus-menerus tanpa dipelihara, akan rusak. Dan kebudayaan sendiri mengikut daripada kedua sisi yang sebelumnya, alam dan masyarakat. Masalah sosial dalam masyarakat yaitu seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakadilan sangat marak sekarang, terutama di Indonesia ini karena wabah COVID-19. Kemiskinan atau banyaknya lapangan kerja yang tidak, atau memang semakin meningkatnya kemiskinan, dan karena ekonomi yang berkurang, banyaknya timbul kriminalitas seperti pencurian, pembegalan, karena mereka terpepet oleh ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ketidakadilan. Banyak sekali kita lihat di berita-berita atau di koran-koran tentang informasi-informasi bahwa memang banyak ketidakadilan terjadi, terutama mungkin di tingkat orang-orang yang tinggi atau seperti pejabat. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial tersebut yang terjadi di dalam masyarakat. Antara lain yaitu yang pertama, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini adalah pendekatan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekologi, di mana dilakukan pengkajian masalah sebagai hasil dari hubungan antara masyarakat dan lingkungannya pada suatu ekosistem. Selanjutnya, dari data-data yang kita kaji tersebut dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Apakah faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya masalah sosial? Dan selanjutnya yaitu pendekatan secara sistem, yaitu suatu pendekatan yang menetapkan masalah sosial sebagai masalah suatu sistem. Sistem di sini adalah suatu rangkaian gejala yang dihubungkan antara satu sama lain oleh suatu proses. Pada pendekatan ini, gejala, peristiwa, atau suatu masalah ditetapkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan, sehingga tersebut membentuk suatu sistem masalah. Maka pada saat setiap elemen dari subsistem harus dianalisis dan dievaluasi. Dan selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini adalah masalah sosial yang dianalisis atau dikaji sebagai berbagai disiplin ilmu sosial secara serentak dalam waktu yang sama. Pendekatan sistem ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan interdisipliner, karena manusia dapat mengadakan evaluasi terhadap suatu gejala atau masalah apabila dari berbagai aspek tersebut atau yang disebutnya dengan multidimensial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In darkness, how you